Desa Lewikoja dihuni 2078 jiwa yang hidup rukun berdampingan di bumi Cianjur, Jawa Barat. Jaraknya tak jauh dari jantung kota Cianjur, hanya terpisah sekitar 6 kilometer. Kontras dengan kota Cianjur, kehangatan di tengah masyarakat nyata terasa sepanjang hari di Lewikoja. Namun, beda cerita jika bicara soal kebutuhan hidup masyarakatnya. Sebagai contoh, kebutuhan untuk anak-anak tentulah sama. Salah satu yang terpenting ialah kebutuhan akan pendidikan yang layak dan memadai. Di sebagian sekolah dasar, anak-anak bisa belajar dengan baik di lingkungan yang nyaman. Kurikulum yang digunakan sesuai dengan amanat Kementerian Pendidikan Republik ini. Sebagian dari anak-anak di Lewikoja, mereka cukup beruntung. Bisa belajar dengan hati yang gembira di ekosistem yang begitu suportif. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kamu bisa mengubah dunia. Pemirsa, kita tahu saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia, pendidikan aksesnya sudah lebih mudah dan lebih terjangkau. Tapi ternyata tidak perlu terlalu jauh dari ibu kota. Ada banyak anak-anak yang perlu usaha lebih supaya bisa mengenyam pendidikan walaupun hanya seadanya saja. Luar biasa rasa syukurnya karena ada beberapa orang yang terketuk pintu hatinya mau mengulurkan tangan untuk membantu anak-anak mengenyam pendidikan. Dan disinilah Bribka Bayu mengukir kisahnya menjadi seorang guru. Kontras dengan sekolah lain di Madrasah Ibtidaiyah Al-Jihad yang berada di Dusun Gunung Jantung, salah satu wilayah pelosok di Desa Lewikoja. Akses anak-anak untuk ke sekolah masih sangat terbatas dan minim fasilitas. Diperlukan 1,5 jam dari kota Cianjur berkendara dengan motor karena akses jalan yang tak bisa dilintasi kendaraan roda 4. Anak-anak di sini terpaksa belajar dalam keterbatasan. Atap berlobang, tak ada toilet, meja dan kursi sebagian besar rusak. Bahkan sekolah mereka belum dialiri listrik. Hanya ada 2 guru untuk satu sekolah ini. Bribka Bayu Anggakusuma, seorang anggota Polri yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas Polsek Mande Cianjur, mendedikasikan diri sukarela mengajar di tempat pelosok seperti ini. Salah satu caranya dengan memberikan materi bahasa Inggris sederhana untuk 32 anak sekolah dasar. Dengan caranya yang sabar dan bersahaja, Pak Bayu, biasa orang menyebutnya di sana, selalu tampak akrab dan dekat dengan anak-anak didiknya. Pak Asep, selama mengajar di sini, kekurangan apa, kesulitan apa yang dirasakan selama mengajar? Kalau menurut saya ya, kesulitannya pertama dari buku. Buku yang untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Karena kita kan daerahnya jauh, terjangkau. Tidak terjangkau oleh perjalanan, karena ini kan ekstrim di daerah ini. Itulah kesulitannya kami. Anak-anak kalau misalnya diajari Pak Bayu, gimana Pak mereka? Sangat antusias sekali Bu, antusias sekali anak-anak itu. Alhamdulillah gitu. Dengan diadakannya pelajaran bahasa Inggris, beliau sudah mengenal tentang huruf, tentang pengucapan yang fasih. Mungkin dari tidak tahu ini apa artinya, dengan adanya guru bahasa Inggris, dengan
Pak Bayu, alhamdulillah Bu. Kalau Ibu lihat sekolahnya gimana Bu penilaian Ibu? Ya, sekarang mah ya lebih bagus gitu ya, pelajaran anak ada yang ngajar. Dulu masih nggak ada ini gurunya nggak sekarang mah kan ada 3 gitu, bagus, ada si Pak Bayu bagus. Saya sekarang senang gitu ya, ada yang ngajar bahasa Inggris gitu. Kalau dulu? Nggak ada, saya nggak tahu bahasa Inggris. Ya dulu sih kadang murid ada, gurunya nggak ada gitu. Kalau sekarang mereka disiplin, tetap Ya, ke sekolah. disiplin. Ya kadang ada itu tuh Bapak Guru Pak Aib sekarang mah. Bermain dan belajar mereka lakukan bersama-sama. Tak ada keluhan soal keterbatasan. Ibu, tadi kita bicara soal di sini guru hanya ada 3. Iya. Tapi statusnya gimana sekarang? Status Guru sebagai guru honorer atau guru apa? saya guru honorer. Status saya sebagai guru honorer. Dibayar berapa sebulan? 300. 300.000 Iya. untuk sebulan. Kemudian dengan 300.000 itu selalu diterima tepat waktu? Oh tidak, kalau honorer di sini tidak tiap bulan, kadang 4 bulan, kadang 5 bulan gitu. Tidak setiap bulan keluarnya. Iya. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sini jadi guru honorer? Kurang lebih 10 tahunan saya di sini. Jadi Ibu 10 tahun bekerja di sini sebagai guru honorer. Iya. Bekerjanya mengajarnya banyak sekali yang diajarkan. Banyak. Kadang-kadang kalau para guru yang 2 nggak ke sekolah, saya pegang semua. Iya, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 saya yang pegang semua. Jadi harus super strong gitu ya. Gimana kok bisa itu Ibu atasi yang seperti itu? Dari saya kasih yang ngambil dari yang kelas 6 dulu. 6, 5 saya kasih tugas. 3, 4 sama kasih tugas. 2, 3 saya handle gitu, kasih sama saya, kasih pelajaran. Asal semua kelas tiap hari mendapatkan pelajaran. 32 orang yang Ibu hadapi setiap hari. Iya, 32 siswa itu murid-murid saya. Apakah itu sering terjadi di dalam 1 minggu, 1 bulan? Sering. Sering. Iya, sering tiap hari. Kadang-kadang anak-anak kan banyak yang bertengkar ya, apalagi anak cowok, itu saya yang menghandle juga. Uluran tangan sesekali datang untuk anak-anak di Madrasah Ibtidaiyah yang letaknya terpencil ini. Tampak raut wajah anak-anak begitu bahagia saat menerima buku dan alat tulis sumbangan dari Polsek Mande. Walaupun tampak sederhana, bagi anak-anak di Gunung Jantung ini sangatlah bermakna.